Ya, halo tim M. Balik lagi sama gue Irfan di Ringan Review Lapangan. Sekarang gue lagi bareng Mas Gantar nih, salah satu pengurus dari lapangan ini ya. Betul. Ya, gue kenalin diri gue dulu. Gue Gantar. Gue dari tim Stereo Flow dan juga tim Up teman-teman. Jadi basicnya lapangan ini memang lapangan community center dari Pamulang itu ya Mas ya? Betul. Jadi lapangan ini sendiri adalah lapangan community center Pamulang yang bekerja sama dengan dinas olahraga yang ada di Tangerang Selatan dan juga pemerintah Tangerang Selatan. Cerita sedikit. Jadi wali kota di Tangerang Selatan itu mempunyai inisiasi satu kecamatan itu mempunyai ruang terbuka. Nah, representatif dari Pamulang adalah community center ini. Gitu. Oke. Berarti memang ini tuh dikhususkan buat olahraga yang memang Betul. awalnya. Terus dari lapangan ini sendiri memang udah dari kapan tuh Mas berdirinya? Lapangan ini sendiri sudah ada dari 2018. 2008. Latar belakang kenapa Mas dan tim nih kepikiran buat ngecat lapangan ini? Jadi cerita sedikit, memang Kang Seniman, Kang Adi atau bisa disebut Stereo Flow itu mempunyai mimpi. Salah satu mimpinya adalah memural karyanya itu di lapangan basket. Nah, setelah beberapa bulan planning, akhirnya kita bisa bekerja sama dengan Dinas Olahraga Tangerang Selatan, di mana akhirnya terjadilah ini karyanya yang dibuat oleh Stereo Flow. Pembuatannya sendiri memakan waktu 10 hari teman-teman. Bahkan hambatannya banyak banget, dari hujan, panas yang terik, sampai detailing dan lain-lainnya. Jadi hasil karyanya itu belum melalui proses yang sangat panjang. Tapi emang basicnya Kang Adi ini memang suka basket atau gimana nih Mas? Kalau tentang Stereo Flow sendiri itu memang seorang visual artist yang lebih mencondongkan lebih ke sebelum dia jadi visual artist dia adalah seorang DJ juga yang lebih condong ke hip hop dan funk, yang dimana cerita sedikit lagi teman-teman. Jadi Stereo Flow itu sebelum melakukan karyanya dia itu harus mendengarkan lagu dulu. Jadi dari suara lagunya itu dicurahkan menjadi karya. Kalau misalnya bisa dilihat secara seksama, jadi karya-karya Stereo Flow itu sebenarnya curahan dari lagu yang didengar, lagu hip hop, lagu funk. Makanya warnanya itu colorful dan meriah bisa dibilang. Oh iya. Sekarang kalau di lapangan yang ini nih Mas, berapa sih Mas biaya pengecatan ini Mas? Pasti pada penasaran dong. Oke, untuk biaya pengecatan sendiri sebenarnya lebih ke ini ya, waktu yang terpakai. Karena pertama ini lapangan sendiri kita bekerja sama dengan Dinas Olahraga Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang Selatan dan pemerintah Tangerang Selatan. Dan catnya sendiri kita bekerja disponsori oleh Mowilex sebanyak 68 kaleng atau bisa dibilang 215 liter teman-teman untuk mengecat ini. Dan juga untuk pemprosesan videonya kita bekerjasama sama Drips and Drops gitu. Drips and Drops itu apa sih Mas? Lebih ke Drips and Drops itu lebih ke membuat hasil video-video yang sudah terpampang di beberapa media dan itu Kang Adi sendiri. Dari pemimpin proyek utama dari karya ini adalah tim Up sendiri mempunyai core value adalah mengutamakan kolaborasi. Bahkan tim Up sendiri mempunyai TP punya nama PT itu adalah hasil kolaborasi bersama teman-teman. Jadi bisa dilihat dari hasil kolaborasi aja kita bisa menghasilkan hal yang sangat magnificent dan impactful walaupun lagi pandemi ini gitu loh. Oh iya. Ini juga ikut mencontohkan teman-teman. Jadi dalam pandemi dan COVID-19 ini yang walaupun kita PSBB atau apa, kita masih bisa melakukan kreasi-kreasi yang berguna atau menarik gitu loh. Melakukan hal yang produktivitas dan juga pesan lain dari pembuatan lapangan ini juga untuk raising awareness kepada masyarakat, anak-anak muda untuk rajinlah berolahraga. Jadi kayak interest mereka untuk olahraga makin tinggi. Jadi mereka datang ke Pamulang, ke community center Pamulang untuk olahraga, untuk mencurahkan keringat atau mungkin bisa untuk menghilangkan stres lah bisa dibilang. Pasti. Ya lapangan kayak gini juga jadi bikin semangat juga main basketnya gitu lah ya dengan kata lainnya. Plus kalau untuk bikin konten, estetik juga untuk foto-foto oke banget karena bisa dibilang gak banyak lapangan seperti ini di Indonesia. Iya. Betul. Sebenarnya ide ngecat lapangan ini dari mana sih Mas? Oke baik, jadi Stereo Flow sendiri mempunyai ide di awal mikir gini, kenapa komunitas itu kita bisa merefleksikan representasi dari komunitas dan komunitas basket, komunitas hip hop, komunitas funk, kenapa nggak kita coba curahkan untuk menjadi lapangan yang dimana hal itu pun bisa dibilang kan kalau misalnya masyarakat pergaulan atau seluruh khalayak masyarakat Jakarta maupun Indonesia kan banyak keberagaman ya dimana akhirnya dicurahkan lah ke lapangan ini dari warna-warna yang berbeda, terus juga desain yang berbeda, tapi tetap bisa menjadi kesatu paduan yang baik walaupun berbeda, jadi menarik, lebih asik dan harmonis tentunya. Kira-kira ada lapangan mana lagi nih Mas proyeknya selanjutnya? Ada lagi nggak yang pengen dicat lagi kayak gini? Kalau tentunya kedepannya bakal ada di kota-kota besar di Indonesia, tapi itu ditunggu aja di @stereoflow ID atau di @teamup teman-teman. Oke, makanya di follow aja ya. Di follow aja dan dipantengin terus. Oke, next nih Mas. Lapangan ini bisa disewa nggak sih Mas? Tentunya lapangan ini bisa disewa teman-teman, tapi
karena ini udah sebagus itu karyanya, udah viral, trending di mana-mana, bahkan udah sampai ke global loh teman-teman. Tentunya tetap dibuka untuk umum, tapi kita harus cepet-cepetan. Nah, untuk harga sendiri kasih tahu nggak ya? Kasih tau lah mas, Nah, soalnya kasih tahu ya. murah banget gue pertama kali denger. Jadi untuk harga sendiri, jadi untuk dari pagi sampai sore, antara pagi dan sore itu hanya sekitar 75.000 per jamnya. Dan untuk malamnya di 100.000 per jam teman-teman. Karena kan tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk komersial, jadi lebih untuk mengembrace komunitas yang dimana mereka semua bisa tetap olahraga, mengkreasikan. Jadi tetap bisa positif gitu. Nah gue mau nanya nih mas, berapa sih lebar lapangannya? Lebar lapangannya sendiri 28 kali 15 meter teman-teman. 28 kali 15 meter berarti memang udah cukup pada umumnya lah ya. Iya, udah. betul. Oh iya, media mana aja sih mas yang kita lihat? Salah satunya bukan salah satu sih, banyak banget kayak contoh USS Fits, Polokatif, terus juga Liputan 6, Main basket. Prambors, main basket juga udah. Bahkan juga beberapa influencer juga udah kayak Rico Lubis, Denny Sumargo juga baru bikin video di sini, Vania Valencia. Bahkan faktanya teman-teman, kita juga udah sampai di media-media global, beberapa media global kita udah sampai di repost dan juga menunjukkan hasil karya dari Kang Adi ini. Jadi bukan saja mengembrace komunitas tapi juga ikut membanggakan Indonesia dari hasil karya visual artisnya. Bahkan cerita sedikit ya tentang komunitas Center Pamulang ini, yang bisa disewa bukan juga lapangan ini. Di sini juga ada lapangan sepak bola, lapangan futsal, amphitheater, skatepark, theme park, bahkan coffee shop pun di sini ada. Jadi itu benar-benar seaktif itu ekosistemnya di sini. Jadi kalian tuh bisa memanfaatkan banget komunitas Center Pamulang ini. Dan harapan kita semua bahwa semua daerah-daerah bisa seperti komunitas Center Pamulang ini. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi salah satu contoh lah bahwa kalau Pamulang bisa, kenapa kota-kota lain nggak bisa gitu. Mau pesen lapangan ini nih kayak tim M nih, namanya tim M. Mau main gimana nih mas? Langsung datang aja atau ada online? Jadi sepengetahuan saya dan dari informasi yang saya dapat, alangkah lebih baiknya kalian coba datang dulu dan juga komunikasi dulu dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab di sini, terus menanyakan apakah di jam-jam tersebut yang ingin dimainkan kosong atau tidak. Nah untuk kedepannya mungkin kalau misalnya lebih baik lagi setelah sampai di sini bisa bertukar nomor telepon atau apa. Jadi kalau kedepannya mau booking atau apa jadi lebih enak sih tentunya. Oke deh, itu aja sih tim M. Pokoknya thank you banget nih Mas Gantar udah bisa diajak ngobrol-ngobrol ke lapangan yang keren ini. Gitu aja Mas Gantar, terima kasih ya. Siap. Bye tim M.